Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Zen Momo bisa bersama Anda kembali dalam acara Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan di hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik kita kesehatan gigi dan mulut di era pandemi. Dan untuk itu telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang akan membahas tentang tema kita di hari ini. Saya akan memperkenalkan beliau satu persatu. Yang pertama adalah Dr. Bobby A. Parengkuan. Beliau adalah Direktur dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean. Apa kabar dokter? Kabar baik, kabar sehat. Ya, luar biasa. Baik, dan selanjutnya narasumber kita yang kedua yakni Dr. Gigi Ray Moniaga. Halo ya, dokter. Halo. Sehat juga? Selamat siang, sehat selalu. Oke, sip. Nah, dan pemirsa, saat ini kita berada di pelataran Rumah Sakit Umum Hermana Lembean, Minahasa Utara. Dan kita akan langsung saja untuk diskusi kita ya di hari ini tentang kesehatan gigi dan mulut. Barangkali saya akan mulai dari Dokter Gigi Ray dulu ya, dok ya. Silakan. Oke, dok. Nah, ini era pandemi kita tahu bersama ya. Dan kemudian sempat setahu saya bahwa dokter-dokter gigi itu belum melakukan praktek pada saat di awal terjadinya masa pandemi gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa berdampak gitu ya, banyak pasien-pasien yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut yang mungkin belum terlayani dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke penyakit itu sendiri, barangkali bagaimana tanggapan dokter tentang hal ini? Silakan dok. Iya Pak Zainuddin, memang kesehatan gigi dan mulut ini topiknya sudah sangat sering dibahas. Tetapi berkali-kali dibahas, berkali-kali juga masyarakat itu lupa akan kesehatan gigi dan mulutnya. Iya. Mulai dari sikat gigi yang asal-asalan, kemudian sering dilupakan, terutama pada malam hari. Jadi problem di rongga mulut itu terus-menerus timbul. Begitu. Memang di masa pandemi ini menjadi tantangan bagi dokter gigi khususnya ya. Sebagai perawat di sini kita yang merawat kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Karena seperti kita tahu COVID-19 ini virusnya menyebar melalui percikan. Betul sekali. Ya, melalui air ludah. Nah, kita di sini ini bekerja setiap hari dengan mulut pasien. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Droplet ini kan sebagai penyebar ini, sementara orang yang dengan sakit gigi sangat dilema nih, gitu kan? Ya, terus silakan dokter. Iya. Sebenarnya tidak usah takut untuk ke dokter gigi di masa pandemi ini, karena bagaimanapun juga kita sebagai tenaga medis, penyedia layanan medis itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah menggunakan APD level 3 dengan ketat semua. Jadi ya mudah-mudahan bisa melindungi kita semua perawat di sini, tenaga medis dan juga pasien. Oke, dokter. Nah, sekarang masyarakat kan sempat juga gitu ya mengalami istilahnya ketakutan juga gitu kan untuk datang berobat ke dokter di era pandemi, apalagi masalah gigi juga gitu kan. Ini berhubungan dengan bagaimana penyebaran COVID itu sendiri gitu. Nah, hal-hal apa gitu yang sebaiknya dipersiapkan oleh pasien agar bisa untuk datang ke dokter gigi gitu? Iya, sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Sama saja dengan hari-hari lainnya di era sebelum pandemi. Cuman memang pasien harus juga menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi mungkin sebelum masa pandemi ini pasien ke rumah sakit tidak pakai masker, tidak apa-apa, ya. Dengan mungkin ada sedikit gejala demam atau sakit-sakit sedikit, masih bisa datang ke rumah sakit. Di masa pandemi ini pasien juga harus lebih ekstra hati-hati. Harus tetap memakai masker, menjaga protokol kesehatan, dan bila ada gejala-gejala sebaiknya mungkin ditunda terlebih dahulu bila tidak ada yang mendesak. Seperti apa kira-kira dokter? Hal-hal yang bisa dikatakan oh ini harus mendesak gitu untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit misalnya. Bagi seorang pasien yang bermasalah dengan gigi dan mulutnya. Di awal pandemi dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan sudah menetapkan beberapa kriteria kasus emergensi yang dimana bisa
dirawat di rumah sakit apabila memang sudah keadaan terpaksa. Misalnya rasa sakit yang tak tertahankan, kemudian ada perdarahan di rongga mulut, gusi yang tidak kunjung berhenti, dan beberapa kondisi kegawat daruratan lainnya. Oke. Nah, sebelum lanjut dok ya, saya akan ke dokter Bobby nih dok. Nah, tentunya di rumah sakit Hermana Lembeyan ini gitu kan, menyediakan pelayanan juga untuk masalah gigi dan mulut. Dihubungkan dengan era pandemi saat ini, bagaimana pihak manajemen rumah sakit mengelola ini? Silakan dokter. Baik. Jadi seperti tadi yang dokter Ray sudah jelaskan. Iya. Untuk lebih detailnya itu pasti itu selalu berangkat dari kebutuhan dari dokter atau expert lainnya. Ya. Di kami sebagai yang menata atau memanage itu kami sangat mensupport hal-hal yang misalnya menjadi ketentuan-ketentuan dalam untuk penanganan COVID atau pencegahan COVID berkaitan dengan cabang pelayanan spesialistik atau cabang pelayanan kesehatan seperti hal ini kesehatan gigi. Jadi, untuk misalnya contoh dalam hal screening pasien dengan menggunakan alat kesehatan yang terbaik yang kami punya, dalam arti ya mungkin belum bisa menyediakan PCR atau setingkat itu, jadi kami mengusahakan yang bisa kami maksimalkan. Iya, seperti apa misalnya dok? Untuk screening khusus masalah COVID berkaitan dengan problem gigi dan mulut. Ya. Jadi pada saat pandemi COVID itu kami langsung berkomunikasi dengan para expert seperti dokter gigi. Ya. Apa kira-kira strategi untuk supaya melindungi pasien dan melindungi juga dokter. Nah, ya, betul sekali. Jadi pasti alat-alat proteksi diri seperti masker yang sesuai dengan ketentuan itu harus mungkin ada N95 yang memang khusus untuk medis. Karena hati-hati mungkin para pemirsa juga N95 yang tipe N95 itu juga ada dia punya tipe-tipe. Jadi ada untuk medis, ada yang untuk tenaga kerja medis dan sebagainya. Tetapi sudah minimal itu bisa, lupa tadi dokter Ray bilang itu pakai masker. Pakai masker. Nah, jadi kita mempersenjatai. Artinya kan protokol kesehatan benar-benar diperketat diperketat dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, kemudian barangkali untuk pemeriksaan khusus tentang COVID sendiri, misalnya pemeriksaan antibodi, swab antigen, bagaimana untuk? Kami di sini juga sudah punya kemampuan untuk men-screening awal dan juga merupakan deteksi dini untuk diagnosa, yaitu alat rapid test antigen. Rapid test antigen untuk men-screening seluruh pasien yang akan berkunjung di rumah sakit Hermana. Kemudian kami combine, istilahnya mix dengan apa yang bisa kami kaitkan. Bisa sampai foto ronsen, bisa sampai barangkali pemeriksaan darah rutin, sehingga dengan komponen-komponen ini, semakin banyak komponen yang kita kerahkan untuk hal peng-screeningan ini, kita bisa memberikan semacam deteksi dini yang bermutu tinggi, berdeteksi tinggi, sehingga pasien-pasien yang akan safety juga untuk pasien, safety juga untuk tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Hermana. Seperti itu. Kami tidak terlalu kaku dengan dengan ketersediaan yang apa yang kami punya itu kami combine untuk mendapatkan suatu hasil uji yang bermutu tinggi. Baik, ya. Ternyata di rumah sakit ini menyediakan juga ya fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan COVID-19. Nah, tadi Dokter Bobby sudah menerangkan tentang pemeriksaan swab gitu kan, antigen yang dilakukan di rumah sakit Hermana Lembeyan ya. Nah, Dokter Ray,
Berarti gimana nih untuk men-screening pasien-pasien yang datang ke dokter? Apakah semuanya harus dicolok-colok gitu kan? Kasihan juga kan nanti hidungnya tiap hari melar gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya untuk pasien yang ingin datang berobat dengan masalah gigi dan mulut? Apakah memang karena ini berhubungan dengan apa ya, penyebarannya kan langsung kan dengan dropletnya? Apakah memang setiap pasien gigi dan mulut harus dicolok-colok lah gitu ya dalam tanda kutip gitu ya? Iya. Itu juga ada kurang nyaman juga kan kalau misalnya semuanya kita lakukan seperti itu. Betul. Apa sebenarnya dan bagaimana prosedur yang dilakukan gitu di Poli Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut? Silakan. Iya. Seperti kita tahu banyak sekali ya ada beberapa metode screening untuk COVID-19 ini. Iya. Kami di rumah sakit semua pasien screening awal itu secara standar, seperti mengukur suhu tubuh, ya, itu sebenarnya sudah cukup untuk pasien-pasien yang ingin merawatkan giginya ke poli gigi dan mulut. Iya, iya. Kecuali mungkin memang ada gejala, dia menimbulkan gejala, maka itu diperlukan pemeriksaan lanjutan. Jadi artinya pasien tidak perlu takut bahwa setiap saya ke dokter gigi tidak perlu harus dilakukan swab, antigen dan sebagainya seperti yang dijelaskan oleh dokter Bobby tadi gitu ya. Iya. Oke. Jadi salah satu ketakutan itu harusnya tidak mendasar gitu. Betul. Ya bagi para pasien. Oke. Nah, selanjutnya berarti pada umumnya dilakukan pemeriksaan rutin seperti biasa gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana untuk tindakan invasif misalnya, perlu pencabutan gigi dan sebagainya? Apakah pasien-pasien ini juga harus dilakukan swab juga misalnya? Karena kan pemirsa ataupun pasien kan mungkin bertanya-tanya, loh kalau saya datang harus seperti itu gitu. Silakan, Dok. Ya, seperti metode screening dan tracing pada umumnya, apabila pasien tersebut pernah menderita gejala COVID, mungkin di rumah, di lingkungan sekitarnya ada orang-orang keluarga yang pernah atau sedang menderita COVID, atau dia pernah melakukan perjalanan 14 hari sebelumnya, itu memang kita sarankan sebelum tindakan yang invasif, seperti tindakan pencabutan gigi, seperti itu, dilakukan pemeriksaan swab atau antigen. Tapi selebihnya, bila tidak ada keluhan-keluhan seperti itu, bisa langsung dilakukan perawatan tersebut. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau gigi palsu gitu? Apakah cukup relevan gitu dengan problem saat ini pandemi dan orang yang mengalami keluhan dengan gigi palsunya gitu. Iya. Kira-kira sudah bisakah ditangani saat ini atau masih dilakukan penundaan? Seperti tadi dokter katakan bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa dilayani saat ini gitu, emergency. Ada yang mungkin bisa ditunda dulu gitu. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Silakan, Dok. Iya. Gigi palsu ini termasuk salah satu perawatan yang opsional ya sebenarnya. Tergantung kasus kehilangan giginya. Gigi palsu kan ada bermacam-macam. Jadi hilang satu jenis. Gratis satu gitu. Iya. Ada pasien-pasien yang dia kehilangan gigi semua. Full. Iya. Jadi dia harus dibuatkan full denture, gigi palsu yang penuh atas bawah seperti itu kan. Itu tentu kalau sudah kehilangan gigi sebanyak itu, semuanya hilang, itu kan sangat-sangat mengganggu dia mengunyah, makan ya, sangat mengganggu. Kemudian fungsi bicaranya juga akan terganggu. Pada pasien-pasien yang seperti itu, memang sudah bisa lah termasuk kategori emergency untuk dilakukan perawatan gigi palsu. Oh gitu. Memang untuk pasien-pasien gigi palsu yang utuh, itu harus ekstra dalam menjaga lagi, karena gigi palsu itu sangat rentan akan tertumpuknya sisa-sisa makanan di plat gigi palsunya tersebut. Nah, itu bisa menjadi sarang penyebaran kuman, virus, dan lain-lain. Nah, untuk perawatan gigi palsu sendiri, barangkali saya ke Dokter Bobby gitu ya. Nah, untuk fasilitas di rumah sakit gitu ya, mungkin untuk pencabutan gigi ataupun perawatan gigi palsu dan sebagainya. Bagaimana sistem yang dilaksanakan di rumah sakit? Silakan. Memang saat ini kami belum memiliki tenaga untuk
membuat gigi palsu. Tetapi dengan koordinasi yang baik dari dokter, itu kami bisa mengusahakan. Dalam arti pasien cukup datang, diperiksa dokter, kemudian dia punya terapi yang akan diberikan itu sesuai dengan indikasi dari dokter, kami akan fasilitasi. Oke. Seperti mungkin ini cukup menarik juga karena kita akan membahas tentang fasilitas dan pelayanan yang bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Lembea Hermana ya. Namun kita tahan sebentar ya Dok ya. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah beberapa jeda pariwara berikut kami akan kembali lagi dengan Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Masih bersama saya Zen Wumu dan topik kita kali ini yakni tentang kesehatan gigi dan mulut di era pandemi. Bersama dua orang narasumber, Dr. Bobby A. Parengkuan, Direktur RSU Lembean, Hermana Lembean, dan juga Dr. Gigi Ray Muniaga. Oke Dok, kita kembali berbincang-bincang ya. Tadi sempat terakhir ya ke Dr. Bobby kan, untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit ini bagaimana untuk fasilitasnya gitu ya. Dan kemudian tadi kan katanya belum bisa untuk pembuatan gigi palsu, mungkin bisa difasilitasi. Barangkali masyarakat bisa tahu lah bahwa di sini juga bisa untuk memfasilitasi pembuatan gigi palsu. Silakan Dokter. Baik, jadi memang banyak cara. Jadi kalau belum bisa kita seperti di Rumah Sakit Hermana, jadi kita bisa bekerja sama dengan fasilitas lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi ada vendor-vendor gitu ya? Ya. Jadi kami selalu di Rumah Sakit Hermana itu selalu mengutamakan kebutuhan dari pasien. Kami selalu berkomunikasi dengan dokter gigi, bahkan pasien itu sendiri. Apa kesulitan yang mereka temui dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Jadi ini direktur kita sangat luar biasa gitu ya. Sampai juga menanyakan bagaimana kesulitan pasiennya gitu ya. Ini perlu kita apresiasi seperti ini. Nah, mungkin bisa Dr. Ray tambahkan barangkali tentang bagaimana pelayanan yang ditunjang oleh fasilitas yang selama ini Dr. Ray jalankan di rumah sakit ini. Silakan. Iya, memang kami di sini sebagai fasilitas sarana kesehatan yang menjadi rujukan dari puskesmas di daerah kami menyediakan layanan-layanan dan fasilitas untuk menunjang perawatan gigi yang lebih baik tentunya daripada vaskes seperti puskesmas begitu. Di sini kami juga sekarang mulai melayani beberapa perawatan gigi yang hanya bukan sekedar umum, misalnya tambal atau cabut, tapi mulai juga dengan perawatan estetik. Oh, itu sudah estetik juga ya? Betul, kami sudah mulai menawarkan. Seperti apa misalnya yang estetik itu? Seperti pemasangan kawat gigi, perawatan behel, kami di sini sudah bisa melakukan. Kemudian perawatan pemutihan gigi, bleaching, itu juga sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Hermana. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti memang luar biasa juga ya, ini Pak Direktur sudah memberikan pelayanan yang sangat prima gitu untuk kesehatan gigi gitu. Nah, sampai saat ini pasien-pasien apa sih yang banyak berkunjung di era pandemi ini, Dokter? Mungkin Dokter Ray dulu, silakan. Iya. Paling banyak sebenarnya pasien dengan kondisi bengkak. Bagaimana, Dok? Pembengkakan gusi. Iya. Kemudian dia sempat rasa sakit yang berhari-hari seperti itu, tidak tertahankan, makanya dia datanglah ke poligigi. Iya. Jadi kebanyakan yang seperti itu ya untuk seperti era itu, iya. Penyakit-penyakit di gusi. Oke. Nah, bagaimana dokter? Misalnya kalau ada pasien yang istilahnya bermasalah gitu ya, barangkali untuk masalah pembiayaan misalnya.
bagaimana dari pihak manajemen untuk menangani hal-hal yang seperti tadi, masalah emergensi di bidang kesehatan gigi dan mulut? Baik. Kalau untuk masalah-masalah yang seperti itu, kami di Rumah Sakit Hermana Lembean dengan moto andalan kami yaitu membagi cinta dalam ketulusan pelayanan. Wah, luar biasa ini motonya. Bisa diulang lagi dong. Membagi cinta dengan ketulusan pelayanan, melalui ketulusan pelayanan. Jadi dengan ada motonya itu, kami selalu berkomitmen. Masalah kesehatan itu masalah kita bersama. Tidak bisa hanya ditanggung oleh pasien maupun keluarga pasien. Tapi kita bisa bersama-sama. Jadi contohnya tadi dalam hal pembiayaan, itu kami sangat-sangat mengedepankan nilai kemanusiaan dibandingkan dengan nilai dari biaya dari sebuah penanganan. Luar biasa ini, ya. Sangat luar biasa kita mendapatkan sistem yang seperti ini, ya kan? Jadi bukan hanya istilahnya fisiknya gitu kan, tetapi di balik itu ada psikologi pasiennya kita tangani juga gitu ya, barangkali ya. Oke. Dokter pernah menemukan ya, Dokter Ray, ada masalah-masalah kasus seperti ini misalnya. Tentang masalah pembiayaan sehingga mungkin tidak bisa dilayani dengan baik atau seperti apa, Dok? Ada beberapa memang pasien yang dari golongan kurang mampu. Sehingga untuk beberapa jenis perawatan Bapak atau Ibu tersebut merasa keberatan, seperti itu. Cuman memang tetap kita edukasi, kita berikan pengertian bahwa kalau tidak dilakukan perawatan ini segera, maka konsekuensinya akan seperti ini. Ada konsekuensi-konsekuensi tertentu, begitu. Mungkin sekarang belum bisa dilakukan perawatan, tapi di kemudian hari apabila mempunyai rezeki lebih, bisa datang kembali lagi ke poli untuk dilakukan perawatan tersebut. Mungkin saya bisa tambahkan. Jadi dengan era pandemi ini banyak sekali sebenarnya hikmat dan pembelajaran baru yang bisa kita tarik. Jadi contohnya seperti tadi masalah-masalah pembiayaan, memang masalah pembiayaan sudah dari lama sebelum pandemi pun sudah ada seperti itu. Tetapi sekarang dengan adanya pandemi itu kita lebih mengerti di mana kebutuhan manusia yang sesungguhnya itu hanya bisa diselesaikan dengan komunikasi dan penanganan secara bersama. Mari kita berkolaborasi antara pasiennya, antara keluarganya, dan antara pihak rumah sakit. Warna itu yang saya sebagai direktur itu ingin menciptakan di Rumah Sakit Hermana. Contoh, akibat pandemi, ketakutan yang terjadi sehingga tidak datang ke rumah sakit. Nah, ini menjadi problem bersama gitu ya. Ada stigma masyarakat gitu, datang sakit gigi gitu kan, pulang COVID. Ini yang menjadi persoalan hari ini gitu kan. Sehingga masyarakat enggan gitu, tidak mau untuk melakukan perawatan dan pengobatan gitu ya. Bagaimana ini tanggapan dokter? Untuk hal ini, kita sebagai praktisi dokter, petugas kesehatan, itu harus memandang sebuah kesehatan itu dia menyeluruh. Secara holistik. Holistik. Tidak boleh hanya, kamu sakit gigi, ya wes, tampal gigi, sudah pulang. Tetapi bagaimana dia punya secara psikis pasien itu. Mungkin ada yang mungkin masih muda, dengan kehilangan gigi dia akan menjadi depresi, rendah hati, seperti itu. Jadi kurang percaya diri dan sebagainya. Jadi di sini kami mengambil peranan penting untuk mencoba tidak menstigmatisasi. Jadi mungkin untuk pemirsa dan masyarakat umumnya itu. Jadi jika sakit tidak perlu takut datang ke rumah sakit. Karena rumah sakit pasti seluruh rumah sakit itu akan menjamin keamanan, kenyamanan, bahkan mematahkan rantai penularan dari
penyakit COVID ini di era sekarang. Jadi itulah yang kita mungkin dari Dr. Ray juga saya menghimbau, di mana pasien juga harus lebih diterapkan semacam bimbingan-bimbingan, di mana ada edukasi. Ya, edukasi supaya tidak istilah keren sekarang tidak parno sendiri, gitu. Nah, akibat dari keparnoan ini yang tidak kita pandang itu juga sebuah masalah, sehingga kita seolah-olah membiarkan pasien-pasien itu penyakitnya lebih parah jika diam saja di rumah, seperti itu. Jadi di Hermana Lembean untuk macam bimbingan atau penyuluhan itu kita seringkali tidak bosan-bosannya kami dikumandangkan di rumah sakit kami Hermana Lembean. Seperti itu. Ini lagi-lagi saya harus mengapresiasi gitu ya bahwa sistem manajemen seperti ini. Nah, mungkin berkaitan juga dengan ini ya Dr. Ray, bahwa ada yang tadi disebut stigma gitu ya, dalam tanda kutip mengcovidkan semua pasien yang datang gitu. Nah, mungkin selama ini bagaimana dokter menemukan apakah memang juga dalam realitas di Poli misalnya ya kan menemukan yang seperti ini gitu. Silakan dok. Pasien-pasien yang datang itu sebenarnya mereka sudah tahu kondisi tubuh mereka sebelum mereka datang ke poli gigi. Iya. Pasien sekarang itu sudah sangat-sangat pintar Pak Zainuddin. Gitu ya. Iya, sudah bisa mencari di internet sendiri ya. Betul sekali. Apa yang dia rasakan, bahkan dokter bisa kalah loh kalau browsing betul, di internet. Iya, ya. Bisa jadi pasien mempunyai ilmu, mempunyai ilmu yang lebih daripada kita. Bisa jadi, jangan salah gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah aware. Pasien sekarang itu sudah aware gitu loh. Cuman masalahnya kadang-kadang mereka itu acuh tak acuh. Begitu. Mereka mengacuhkan apa yang mereka rasakan demi mencapai keinginan mereka. Jadi mereka ngotot, ngotot untuk datang. Ada pasien yang dia ngotot untuk dicabut giginya. Padahal giginya itu masih bagus, bagus. Tapi karena udah sakit, ya dia tidak bisa tahan, sudah tersiksa. Datanglah dia ke rumah sakit dengan segala macam kondisi, situasi penyakit yang dialami olehnya. Pada saat diperiksa ternyata dia memiliki darah tinggi, tekanan darah tinggi. Kontraindikasi dengan perawatan yang dia minta. Seperti itu kan. Hal ini untuk pencabutan gigi tadi ya. Betul. Begitu. Jadi sebenarnya pasien-pasien itu mereka sudah tahu apa yang bisa, apa yang tidak bisa, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Begitu. Hanya mereka saja itu mengacuhkan untuk karena saya pengen ini, pengen cabut gigi, ya sudah, datang saja. Berarti ada suatu pemahaman gitu barangkali ya. Nah, ini sangat penting dalam edukasi barangkali ya. Mungkin dokter sempat juga mengedukasi kira-kira hal-hal poin-poin apa yang penting yang barangkali perlu diketahui juga oleh masyarakat menyangkut yang dokter paparkan tadi gitu. Iya. Untuk pasien-pasien ada baiknya untuk mengetahui kondisi tubuh masing-masing. Ya. Tahu betul apa yang bisa untuk dilakukan dan apa yang tidak. Ada kondisi-kondisi penyakit-penyakit bawaan yang memang itu sudah rahasia umum ya di masyarakat, pengetahuan umum. Masyarakat sudah tahu bahwa bila menderita kondisi tertentu maka tidak bisa dilakukan perawatan gigi yang apa, seperti itu. Misalnya pada pasien darah tinggi, pasien diabetes. Contoh untuk pencabutan gigi lah. Iya, ini untuk pencabutan gigi. Itu tidak bisa dilakukan pencabutan. Jadi misalnya seperti hipertensi gitu ya, diabetes, apalagi kira-kira dok? Mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya infeksi yang berat atau gimana dok? Betul. Secara lokal, faktor lokal apabila masih ada rasa sakit, masih ada pembengkakan, itu berarti masih ada infeksi di rongga mulut. Itu tidak bisa dilakukan oleh tindakan pencabutan juga. Begitu. Berarti bagaimana seharusnya seorang pasien ketika mengalami hal yang seperti itu dok? Ya, memang apabila masih ada keluhan, masih ada rasa sakit, masih ada bengkak,
kita obati dulu. Kita treat dulu infeksinya sampai sembuh, baru kita lakukan tindakan pencabutan. Seperti itu dok ya? Ya. Oke, berarti clearkan dulu ya problemnya yang lain. Nah, kalau misalnya hipertensinya nggak sembuh-sembuh ini menjadi persoalan ini. Ya. Silakan, kira-kira gimana? Sekarang tergantung. Kalau dia dengan diabetes misalnya yang kadar gula darahnya 300-an gitu, selama itu tidak bisa untuk dilakukan pencabutan gigi dok. Kira-kira gimana? Sekarang tergantung kondisi giginya dulu. Misalnya giginya itu dalam kondisi yang rusak parah, berlubang yang sudah hampir habis mahkotanya. Kemudian pasien itu menderita hipertensi, begitu. Yang kita obati terlebih dahulu adalah keluhan yang dia rasakan. Keluhan yang dirasakan yang ditimbulkan oleh gigi berlubang tersebut. Misalnya dia merasa ada rasa sakit atau rasa tidak nyaman saat mengunyah, begitu. Itu yang kita treat dulu. Untuk pencabutan giginya sendiri, selama gejala tersebut sudah tidak ada, sudah hilang, masih bisa dibiarkan di dalam rongga mulut. Dalam artian perawatan tersebut masih bisa ditunda sampai kondisi sistemiknya, tekanan darahnya itu bisa normal. Oke, baik dok. Mungkin bisa tambah. Barangkali dok kita pending dulu sebentar karena ada beberapa pesan-pesan berikut ini yang akan lewat dahulu. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Ya saudara, kembali lagi kita dalam Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dengan topik kita tentang kesehatan gigi dan mulut di era pandemi ini. Dan dua orang narasumber saya sebutkan kembali, Dr. Bobby Aparingkuan, beliau adalah Direktur RSU Hermana Lendian, dan juga Dr. Gigi Ray Muniaga. Kita kembali dalam diskusi kita ya. Nah tadi Dr. Bobby ada semacam unek-unek gitu. Ada semacam unek-unek. Nah, barangkali sebelum masuk di unek-unek, saya ingin memberikan satu pengantar sedikit ya. Kita kembali ke stigma tadi, bahwa masyarakat terkadang takut karena mengcovidkan semua penyakit gitu ya. Ketika datang ke rumah sakit, apalagi ada fasilitas swab, ya kan? Walaupun PCR tidak ada ya, tapi swab bisa juga mengatakan, oh ini terindikasi gitu. Nah, sehingga mereka mengalami ketakutan. Nah, contoh untuk kasus kita di topik kita ya tentang masalah gigi ini. Mungkin ada masyarakat yang karena tidak mau sehingga lari ke praktek-praktek di luar praktek medis itu sendiri ya. Entah apapun itu, apakah gigi palsu ya, atau bahkan pengobatan-pengobatan masalah gigi yang lain gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Dr. Bobby mengenai hal ini? Baik, terima kasih mungkin banyak. Itu unek-uneknya sekalian gitu. Ya. Ini memang topik yang sangat menarik, soal stigma. Soal saya hanya sakit gigi, ke rumah sakit pulang-pulang dapat hadiah. Nah itu. Jadi begini. Dapat bonus ya? Dapat bonus. Seluruh rumah sakit pasti bertujuan untuk melayani, untuk memberikan apa kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Di dalam melayani, kami itu sudah secara aturan perumahsakitan, aturan medis, kami harus jika menyatakan sebuah penyakit atau sebuah diagnosa kepada seorang pasien itu harus didukung oleh bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti yang nyata di sini itu seperti halnya di COVID, kita ada melakukan screening dengan alat yang terbaik bagi kami. Jadi itu ada bukti. Kemudian kami tidak hanya semata-mata memakai alat penunjang medis itu untuk menjadikan itu sebagai suatu kesimpulan akhir. Tetap kami
seperti tadi kami kombinasi dengan keilmuan kami. Gejala klinisnya bagaimana, kemudian pemeriksaan lainnya seperti mungkin foto ronsen dada, bagaimana keadaan paru-parunya, sehingga itu bisa menciptakan suatu penunjang diagnosa yang sangat akurat. Seperti itu. Nah, jadi tidak sembarangan mengatakan bahwa tidak sembarangan. Semua pasien yang datang arahnya ke COVID gitu. Walaupun memang kecurigaan ke situ harus ada gitu. Lanjut lagi, Dok. Kami juga akan salah jika misalnya seolah-olah meng-COVID-kan atau menegakkan sebuah diagnosa yang tanpa ada bukti dari alat-alat penunjang medis, hasil penunjang laboratorium atau radiologi, kemudian tidak dikombin dengan gejala klinisnya, itu kami akan salah. Kami akan jatuh dalam sebuah malpraktek di situ. Jadi sekali lagi tidak ada sifat dan tidak ada maksud kesengajaan untuk meng-COVID-kan. Stigma yang terjadi di masyarakat itu karena kekurangan informasi mengenai penyakit, mengenai gejala dari COVID itu sendiri. Jadi sehingga seolah-olah dia tidak bisa menerima apa yang sedang dia alami. Padahal sebenarnya jika dia terscreening COVID misalnya, masih ada step-step tertentu, tidak langsung digerebek di rumah dan sebagainya. Tidak. Kami tetap combine dengan gejala klinis. Jika seandainya gejalanya ringan, sedang, berat. Kalau ringan, itu kami bisa isolasi di rumah dengan tetap dipantau oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah sesuai dengan aturan. Dengan begitu, meskipun di rumah, kami bisa pantau. Kalau ada penyakitnya lebih memberat atau ada gejala lain, itu segera kami bisa tangani lebih lanjut. Seperti itu. Jadi sama sekali di seluruh rumah sakit di Indonesia tidak ada istilahnya meng-COVID-kan seperti itu. Seperti itu kira-kira. Agar masyarakat memahami gitu ya, bahwa untuk memberikan suatu diagnosa pasti tentang COVID itu bukan hanya sekedar pemeriksaan biasa-biasa saja gitu kan, ada proses yang harus dijalani seperti itu. Benar sekali. Nah, menyangkut misalnya tadi, barangkali bisa lanjut ya ke Dokter Ray ya. Nah, menyangkut juga stigma tadi, sehingga mungkin masyarakat ada dampak negatif ketika harus lari ke pengobatan dalam tanda kutip alternatif gitu, ya. Apakah misalnya pembuatan gigi palsu yang entah berlisensi atau tidak gitu ya, ataupun untuk penanganan infeksi masalah gigi dan mulut seperti itu. Kira-kira tanggapan dokter seperti apa? Silakan, Dok. Sebenarnya sebelum masuk masa pandemi ini, dalam tanda kutip tukang gigi atau oknum-oknum yang mengatasnamakan dokter melakukan kompetensi seorang dokter gigi dan melakukan tindakan kepada pasien. Itu sudah sangat banyak. Gitu. Sudah sangat banyak terjadi dan sudah sangat banyak korban. Ya. Tetapi karena memasuki masa pandemi ini itu semakin parah ya, karena ada tekanan ekonomi masyarakat, ya. Kemudian stigmatisasi tadi itu. Jadi masyarakat pun kemudian mencari alternatif. Alternatif pertama yang lebih aman dan kedua yang lebih murah. Karena masyarakat berpikir, waduh pasti kalau ke rumah sakit atau ke klinik gigi yang pribadi, dokter pribadi, itu biayanya tinggi. Sampai saat ini masih ada stigma tersebut di masyarakat. Masih ada pemikiran yang seperti itu. Makanya itu yang harus kita memberikan pengertian, edukasi kepada masyarakat bahwa oknum-oknum tersebut mereka memang melakukan perawatan-perawatan yang juga dilakukan oleh dokter gigi. Tetapi apakah mereka memperhatikan aspek kesehatannya? Apakah mereka memperhatikan aspek fungsional? Jadi jangan cuma asal pasang gigi palsu misalnya. Asal pasang tetapi kondisi gusinya mungkin masih kurang bagus, masih kotor.
masih ada sisa akar. Itu yang miss dari mereka. Gitu ya. Atau mungkin masih ada infeksi barangkali. Betul. Gitu ya. Sudah langsung dilakukan pemasangan. Pemasangan gigi palsu. Nah, dokter pernah temui juga kasus ketika memasang gigi palsu bukan di yang berlisensi gitu, dan kemudian timbul masalah dan berobat ke dokter. Beberapa pasien datang dengan keluhan setelah bertahun-tahun ya. Jadi memang setelah pemasangan gigi palsu misalnya di tukang gigi tersebut, tidak semua langsung timbul keluhan. Setelah itu biasanya dia butuh waktu, ada yang sampai bertahun-tahun. Kemudian baru timbul masalah di rongga mulut, misalnya di gusinya. Gusinya itu ternyata sebelum dilakukan pemasangan gigi palsu, itu masih ada sisa akar. Nah, sisa akar yang tertinggal di gusi tersebut, itu sumber infeksi. Yang pada akhirnya menjadi penyakit yang lain di tubuhnya. Dia menyebar, bermanifestasi. Kemudian datanglah dia ke poli gigi. Dok, kok gigi saya mulai tidak nyaman ya? Mulai tidak pas ya gigi palsunya. Dicabut, diperiksa gigi palsunya itu ternyata gusinya bengkak. Makanya gigi palsu yang dipasang itu sudah tidak fit lagi. Berubah posisinya. Karena dipengaruhi kondisi infeksi di gusinya tadi. Nah, ini menjadi masalah gitu ya. Bukannya mengatasi problem sebelumnya, justru menimbulkan masalah baru gitu. Nah, ini perlu diperhatikan barangkali oleh masyarakat kita ya. Nah, Dok, menyangkut dengan pandemi ini ya, mungkin kan tadi ada semacam stigma tadi ya, kita kembali lagi, dan kemudian mereka lama atau tidak mau datang berobat gitu, menunda-nunda. Nah, apa efeknya misalnya atau yang biasa dokter temukan saat ini ya, ketika mereka sudah menunda masalah giginya ini dalam waktu mungkin di atas 3 bulan gitu ya, problem-problem apa yang terjadi, yang bisa terjadi ataupun mungkin yang sudah dokter temukan sehingga mereka datang untuk berobat dan bahkan mungkin lebih parah seperti itu, Dok? Iya, sangat banyak sebenarnya ya. Yang paling mungkin simpel, contohnya gitu, Dok. Yang paling simpel adalah masalah karang gigi. Masalah penumpukan makanan di rongga mulut, apalagi dengan kondisi giginya yang mungkin bisa saja tidak rapi, berjejal gitu ya. Jadi apabila menunda, mungkin pada awalnya hanya sebatas bau mulut. Awal-awal kan orang kalau kena karang gigi gitu, keluhannya waduh bau mulut, begitu kan. Tapi lama-kelamaan apabila karang gigi tersebut sudah semakin menumpuk, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain di gusi, radang gusi, kemudian gigi goyang, dan akhirnya gigi tersebut bisa tanggal dengan sendirinya, gitu. Hanya karena karang gigi. Semoga aja pasien-pasien tidak menunda gitu kan, walaupun sudah gigi goyang dan kemudian tidak dicabut. Nah, ini kalau misalnya mereka menunda dalam jangka waktu yang cukup lama, efeknya seperti apa, Dok? Misalnya? Gigi goyang itu kan pasti ada penyebabnya. Ada yang menyebabkan kerusakan pada jaringan struktur penahan gigi tersebut. Makanya dia goyang. Biasanya ada akumulasi kuman ya, bakteri di situ. Di karang gigi tadi itu lapisan yang keras, lapisan mineral yang dihasilkan oleh asam yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini dia bisa masuk ke pembuluh darah. Kalau sudah masuk ke pembuluh darah, itu menyebarnya bisa kemana-mana. Bisa ke jantung, bisa ke organ-organ lain, yang tentunya malah akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih parah dari sekedar penyakit di rongga mulut. Baik, nah mungkin berkaitan juga dengan kasus ini ya, Dok ya. Untuk penanganan infeksi di rumah sakit ini, terutama berkaitan dengan masalah gigi dan mulut. Bagaimana, Dok? Barangkali untuk fasilitas laboratorium dan obat-obatan antibiotik, apakah juga tersedia dengan golongan antibiotik yang mantap lah gitu ya? Silakan, Dokter. Oke. Itu yang seperti saya katakan tadi. Ini juga perlu semacam informasi kepada masyarakat, di mana jika stigma itu sebenarnya kan dibentuk oleh otak kita sendiri. Jadi akhirnya ketakutan itu terjadi sehingga ada permasalahan dengan kesehatan, tidak ke rumah sakit.
justru mengambil alternatif ke tempat lain yang apalagi tidak berlisensi, tidak ada pengakuan secara hukum, itu repot. Kalau di rumah sakit itu semuanya itu tersedia. Jadi tadi gigi goyang, apakah ini dia gigi goyang karena trauma, karena penyakit bawaan, karena ada penyakit tertentu yang menyebabkan efeknya sampai ke gigi misalnya. Itu kita bisa langsung telusur di rumah sakit karena banyak sekali fasilitas yang ada di rumah sakit yang sudah disediakan untuk bukan hanya fokus ke gigi, tetapi bisa banyak hal. Seperti tadi, ketika ada gigi yang terinfeksi, dokter bisa langsung mengkonsulkan langsung ke spesialistik tertentu misalnya untuk lebih dicek up kembali, atau bisa langsung memberikan permintaan untuk dilakukan tes darah, sejauh mana infeksi itu sudah menyebar dan sebagainya. Dan juga di rumah sakit memiliki fasilitas farmasi yang obat-obatnya itu dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu tersedia sesuai dengan indikasi yang akan dipakai. Itu sesuai dengan indikasi yang dipakai. Kenapa saya tekankan di situ sesuai dengan indikasi? Karena bagaimana mungkin di tempat-tempat yang lain yang tanda kutip ilegal itu memiliki hal itu, memiliki pemeriksaan lab yang baik, sehingga ketepatan memberikan penanganan obat, antibiotik dan sebagainya itu bisa langsung mengatasi problematika yang ada. Baik, jadi dengan adanya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Hermana Lembeat itu, dia bisa saling berkolaborasi dengan yang lainnya. Baik dok, kita tahan sebentar dok ya. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama kami TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Setelah beberapa pariwara berikut, kami akan kembali lagi dengan info sehat. Ya, saudara, kita kembali lagi dalam diskusi kita tentang kesehatan gigi dan mulut di era pandemi dalam acara Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan kita langsung saja dok ya. Tadi kita membahas tentang stigma masyarakat. Nah, sekarang barangkali ada hal yang cukup menarik juga nih ya dok ya. Terutama dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit ini. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang dengan kartu BPJS gitu atau kartu KIS barangkali gitu ya. Nah, ada juga semacam stigma juga barangkali bahwa namanya dengan BPJS itu di nomor 2 atau nomor 3 kan gitu ya. Atau dalam tanda kutip dianakterikan lah gitu. Baik dari segi pelayanan kah atau misalnya obat-obatannya misalnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih pelayanan yang sesungguhnya gitu bagi pasien-pasien yang memiliki kartu BPJS? Silakan dokter. Baik, terima kasih banyak. Ini topik yang sangat menarik. Jadi pada dasarnya seluruh sistem kan BPJS itu badan pengelola jaminan kesehatan nasional. Jadi bentuknya adalah itu pembayaran secara asuransi. Tapi asuransi pemerintah. Ada juga mungkin asuransi yang dari swasta. Apapun bentuk pembayaran kesehatannya itu, yang jadi permasalahan di sini adalah masalah keinginan dari diri sendiri pasien yang kadangkala bertolak belakang dengan indikasi pemberian pelayanan kesehatan. Contoh yang seperti tadi diilustrasikan oleh Dr. Ray, di mana gigi masih bagus, tidak perlu dicabut. Saya mau cabut karena saya mau ganti dengan gigi titanium barangkali. Nah, itu yang seringkali tabrakan di sini. Jadi seolah-olah
pasien yang memiliki dengan cara bayar berdasarkan jaminan kesehatan nasional itu seolah-olah tidak dilayani. Tetapi sebenarnya bukan fasilitas atau bukan kebutuhan kesehatannya yang tidak dilayani, tetapi justru kami tidak melayani itu keinginan. Beda kebutuhan dan beda keinginan. Nah, jadi itu melalui mungkin program yang baik sekali ini dari TVRI, mungkin saya juga menghimbau. Jadi ayo kita percayakan kepada yang memang expert, percayakan yang mana tenaga-tenaga kesehatan yang memiliki lisensi, memiliki pengetahuan yang lebih dari kita untuk mengarahkan mana sebenarnya yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Sesuai dengan indikasi penyakit sesuai itu dengan sendiri. indikasi penyakit itu sendiri. Karena tanpa ada dukungan dari kita semua untuk menyukseskan program jaminan kesehatan nasional ini yang sangat-sangat berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia, dengan cara apa? Dengan cara mungkin. Ayo, kalau ada ada iuran, bayar sesuai dengan tanggal. Kemudian kalau ada permasalahan bisa dikomunikasikan. Kemudian yang paling terakhir yang tadi, kita ke rumah sakit untuk kebutuhan kesehatan, bukan keinginan akan kepuasan pribadi sendiri. Seperti itu mungkin. Jadi rumah sakit bukan pemuas keinginan. Itu ya. Baik dok. Itu yang jadi. Masih ada hal juga yang cukup mengganjal tadi dok ya. Mungkin dokternya bisa sabar sejenak gitu ya. Saya masih terkonsen ke Pak Direktur kita nih. Nah tadi dikatakan tentang pelayanan BPJS ya. Nah berarti tidak dibedakan gitu antara peserta BPJS dan umum gitu kan. Nah sehingga masyarakat kan mungkin bertanya, loh kok kalau saya BPJS mungkin pelayanan saya seperti ini nih. Kalau saya bayar umum, pelayanan saya seperti ini gitu. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan dokter? Baik, terima kasih dok. Jadi sebenarnya new normal itu bukan baru saat pandemi sekarang. New normal itu sudah banyak hal. Ketika komunikasi itu belum ada HP, tiba-tiba muncul HP, itu sudah new normal. Ketika belum ada cara bayar jaminan kesehatan nasional, tiba-tiba muncul jaminan kesehatan nasional dengan tujuan yang sangat baik, itu juga sudah new normal. Jadi intinya di sini adalah kebiasaan dulu yang seolah-olah saya sakit, saya ke rumah sakit, saya dapat oleh-oleh dari rumah sakit, obat yang begitu banyak. Nah sekarang seolah-olah sudah berkurang oleh-olehnya dari rumah sakit. Nah, itu bukan pengurangan, itu bukan kami mengurangi dia punya kualitas pelayanan, tidak. Tetapi justru kami memberikan efisiensi supaya dia dapat efisiensinya dapat, efektifnya dapat, sehingga kita bisa mencapai kendali mutu, kendali biaya. Karena kenapa istilahnya obat anti nyeri kita memberikan sampai 2-3 strip, sedangkan obat anti nyeri itu hanya diminum kalau sakit. Saat nyeri gitu ya. Kalau sudah pulang ngapain harus diberikan? Jadi intinya dok, bahwa tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan sama sekali dok. Maupun pasien BPJS gitu ya. Tidak ada perbedaan. Yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oke. Seperti Baik, mungkin untuk yang terakhir gitu ke Dokter Ray ya. Barangkali mungkin langsung saja untuk kesimpulannya dok. Nah masalah kesehatan gigi dan mulut di era pandemi ini, barangkali perlu ada penyampaian atau edukasi hal-hal apa yang perlu dilaksanakan lah oleh sedikit tips untuk pasien-pasien di rumah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Silakan dok. Menjaga kesehatan gigi dan mulut itu dimulai dari diri kita sendiri. Memang ada beberapa tindakan yang sudah harus dikonsultasikan kepada yang ahli, kepada kami dokter gigi gitu. Tetapi semuanya itu bisa dimulai dari rumah. Gimana caranya? Dengan cara mensikat gigi yang benar, dengan teknik yang benar. Kemudian yang dibersihkan adalah semua bagian gigi. Jadi jangan hanya asal-asalan kemudian mensikat gigi
bagian depan saja tapi bagian dalamnya dilupakan. Kemudian lidah harus dibersihkan juga. Iya. Nah, padahal lidah ini sangat-sangat berperan loh. Biasa kan gigi disikat, bisa menjadi disikat. tempat menumpuknya sisa-sisa makanan. Sehingga kalau tidak dibersihkan timbul bau mulut. Seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan penggunaan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi, daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bulu sikat. Dan terakhir bisa ditambahkan dengan penggunaan obat kumur. Baik dok. Nah, mungkin kesimpulan terakhir lah dari Dokter Bobby. Silakan dok. Jika ada suatu ketakutan, kita harus ada keinginan untuk mempelajari apa sebab dari ketakutan itu. Jadi kalau ini masa pandemi ya virus COVID-19, jadi kita harus sedikit mengetahui mengenai bagaimana virus itu bisa menjangkit, dia bisa dicegah dengan apa, kemudian gejala-gejalanya seperti apa. Nah, dengan mengetahui kita menjadi tahu dan kita bisa mencari pelayanan kesehatan yang tepat. Jadi kalau memang ada penyakit atau ada sakit, datanglah ke fasilitas kesehatan yang memang benar-benar sudah berlisensi dan juga ada klinik-klinik spesialistik yang ada di sana. Kemudian mungkin dari saya pribadi itu lebih menekankan itu tadi. Soal kecemasan dan ketakutan yang sekarang lagi marak. Jadi pemerintah juga sudah sangat support, di mana sudah ada penanganan, sekarang vaksinasi COVID-19 sudah dilaksanakan. Ayo kita sukseskan program itu, jangan ada lagi ketakutan. Sehingga pemutusan mata rantai penularan ini bukan hanya dari luar, juga dari dalam. Awas, ingat jangan sampai kita sudah menjadi sombong dan bangga diri bahwa sudah divaksin berarti sudah selesai masalah. Tidak. Kita harus tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan. Oke. Baik, terima kasih Dokter Bobby dan juga Dokter Rea atas diskusi kita di sore hari ini. Mungkin kita bisa sambung kembali di episode yang lain gitu ya, dengan topik yang berbeda barangkali. Oke. Dan saudara, demikian diskusi kita di hari ini. Info sehat tentang kesehatan gigi dan mulut semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat.